kita terima hari ini berjumpa lagi di channel Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia. Hari ini tema kita peka terhadap sesama. Peka itu berarti tanggap tentang orang lain, tentang situasinya. Nah, guru Sekolah Minggu kita akan menjelaskan tentang pekanya Yesus terhadap kita, pekanya Maria terhadap yang membutuhkan sesuatu dari Yesus. Nah, mari kita menjadi orang yang peka terhadap sesama kita, terhadap keluarga, orang tua, dan semuanya. Luar biasa, Tuhan memberkati. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan untuk cinta kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami ada sampai saat ini, semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk napas hidup dan kesehatan yang masih Tuhan berikan. Pagi hari ini Bapa, kami ada di rumah Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kami ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kami setiap orang. Bapa, ampunilah juga kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima anugerah dan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah nama Tuhan saja yang kami puji. Terpujilah Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Masih ada sukacita? Iya, mari kita katakan selamat pagi Bapak. Kita mau mengucap berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan pujian kita, selamat pagi Bapak. Tuhan pelihara saya setiap hari.
suci. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Pada hari ini kita kembali berjumpa di dalam pertemuan pembelajaran firman Tuhan yang hari ini diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat 11. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, pimpinlah kami mau belajar firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti isi firman-Mu dan kuatkan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Ibu akan baca firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1 hingga 11. Demikianlah firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pelayan-pelayan laki-laki. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan adik-adik, dan kita mau mendengarkan cerita ini dengan tema yang mau kita pelajari, bahwa peka terhadap kesulitan sesama. Lewat firman Tuhan ini kita diajak bagaimana kita peduli terhadap kesulitan orang lain. Bagaimana kita peduli atau memperhatikan
kesulitan yang sedang dihadapi teman-teman kita. Kita mau belajar bagaimana Yesus begitu peduli, peka terhadap kesulitan sebuah keluarga yang sedang membuat pesta pernikahan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bernyanyi adik-adik dengan judul lagu Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, pernah nggak adik-adik diundang ke sebuah pesta? Misalnya pesta ulang tahun, pesta pernikahan, atau pesta-pesta yang lain. Nah, biasanya kalau pesta itu ramai ya, banyak orang-orang yang diundang untuk menghadiri pesta itu. Mungkin tetangga, mungkin saudara, kenalan, atau orang-orang yang mereka anggap perlu untuk hadir di dalam pesta itu. Nah, dalam pesta itu mereka pasti bersukacita, bersukaria, karena pesta itu adalah sebuah pesta yang memberikan kepada mereka satu kebahagiaan. Nah, oleh sebab itu mereka perlu mengundang orang lain juga untuk ikut di dalam pesta sukacita itu. Namun adik-adik pernah nggak adik-adik melihat atau mengalami pada satu pesta tidak mendapat makanan karena habis? Banyak orang tapi makanannya menjadi kurang. Pernah? Mungkin pernah ya. Apa yang adik-adik lakukan? Marah, menangis, atau bagaimana? Nah, hari ini kita mau belajar dari Yesus Kristus ketika Yesus hadir di dalam sebuah pesta pernikahan di kota Kana yang ada di Galilea. Nah, di dalam kota ini, ya di kota Kana ini, Yesus bersama ibunya diundang untuk menghadiri pesta perkawinan itu. Tapi apa yang terjadi? Di pesta itu, di mana orang sedang bersukacita, sedang menari, bergembira, tetapi tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Kenapa ada anggur? Anggur kan memabukkan. Tapi kenapa di pesta orang Yahudi ada anggur? Adik-adik, anggur itu bagi orang Yahudi melambangkan satu sukacita. Apabila mereka membuat sebuah pesta, maka minuman yang wajib harus ada, yaitu anggur. Kenapa bisa kehabisan anggur? Adik-adik, ternyata pesta mereka itu lama, bukan seperti kita 1 hari, tapi pesta mereka sampai 7 hari. Bisa jadi ya adik-adik, 7 hari, 7 malam mereka berpesta. Orang datang silih berganti, makan dan minum. Bisa saja makanan dan minuman juga bisa menipis dan bahkan habis. Buktinya hari itu mereka sungguh kehabisan anggur. Dan Ibu Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka di dalam pesta itu melihat mereka kehabisan anggur. Lalu Ibu Yesus berpikir, kalau mereka kehabisan anggur, apa yang akan terjadi? Tentulah yang punya pesta, kerabatnya atau keluarganya itu akan mendapat malu. Orang-orang yang diundang akan kecewa karena mereka tidak bisa lagi meminum anggur. Lalu apa yang Ibu Yesus lakukan? Karena Ibu Yesus merasa kasihan kepada mereka yang punya pesta, lalu dia datang kepada Yesus. Kenapa dia datang kepada Yesus? Karena
Karena ibu Yesus tahu bahwa Yesus pasti mau menolong mereka. Lalu ibu Yesus datang kepada Yesus dan ibu itu katakan, Yesus, anakku, mereka kehabisan anggur. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Mau apa kau ibu kepadaku? Waktuku belum tiba. Nah, mungkin Yesus mengatakan belum saatnya Yesus dipertunjukkan sebagai Yesus yang punya kuasa, Allah yang punya kuasa. Lalu Yesus katakan belum waktuku ibu. Tapi kita melihat bahwa Maria, siapa ibu Yesus? Maria ya, Maria ibu Yesus itu percaya pasti Yesus mau menolong mereka yang sedang dalam kesulitan pada saat itu. Lalu ibu Yesus bilang kepada pelayan-pelayan itu, isilah semua tempayan-tempayan itu yang ada disediakan di situ untuk isilah dengan air sampai penuh. Lalu ketika apa yang disuruh, ibu ulangi, apa yang disuruh olehnya, maka lakukanlah. Nah, coba perhatikan, apa yang disuruh Yesus, maka pelayan-pelayan itu harus melakukannya. Kenapa? Karena ibu Yesus percaya Yesus bisa melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus adalah anak yang taat kepada orang tua. Yesus adalah anak yang menghormati ibunya. Coba adik-adik, hukum Taurat keberapa itu? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum keberapa? Iya, hukum Taurat yang kelima. Menghormati orang tua, mematuhi perkataan orang tua, itu ada dalam hukum Taurat yang kelima. Yesus melakukannya. Untuk mengakhiri ibadah kita ini, mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan